Kami dari SMA PGRI 4 Jakarta, dari kelas 11 MIPA 1, dari kelompok Oreo, akan memperkenalkan diri. Saya Nayla Kalisa Hasna. Saya Desina Salihah Rahman. Saya Kaifa Dilia. Saya Daniela Najwa Alisa. Saya Duzarani. Hipotensi, tekanan darah rendah, atau hipotensi adalah suatu kondisi di mana angka tekanan darah Anda berada di bawah angka normal. Selain itu, tekanan darah rendah menandakan bahwa jantung, otak, dan beberapa bagian tubuh lainnya tidak mendapatkan darah sesuai dengan kebutuhannya. Hipertensi merupakan salah satu penyakit yang tidak menular, yang menjadi masalah kesehatan penting di seluruh dunia karena prevalensinya yang cukup tinggi dan terus meningkat, serta hubungannya dengan penyakit kardiovaskuler, stroke, retinopati, dan gagal ginjal. Hipotensi dapat terjadi karena berbagai penyebab, diantaranya 1. Hipotensi orostastik. Ini terjadi ketika kamu berdiri terlalu cepat dan tubuh tidak dapat mengimbangi lebih banyak aliran darah ke otak. 2. Penyakit sistem saraf pusat. Kondisi seperti penyakit Parkinson dapat mempengaruhi bagaimana sistem saraf kamu mengontrol tekanan darah. 3. Volume darah rendah. Kehilangan darah akibat cedera parah dapat menyebabkan tekanan darah rendah. Dehidrasi juga dapat menyebabkan rendah. 4. Kondisi yang mengancam jiwa, termasuk irama jantung yang tidak teratur atau aritmia, emboli paru, serangan jantung, dan paru-paru yang kolaps. Kondisi jantung dan paru-paru, ketika jantung berdetak terlalu cepat atau terlalu lambat, atau jika paru-paru kamu tidak bekerja sebagaimana mestinya. Keduanya dapat menyebabkan hipotensi. Keenam, obat resep. Hipotensi dapat terjadi karena obat-obatan untuk tekanan darah, gagal jantung, disfungsi ereksi, masalah neurologis, depresi, dan banyak lagi. Dan yang terakhir, suhu ekstrim. Cuaca yang terlalu panas atau terlalu dingin dapat mempengaruhi hipotensi dan memperburuk efeknya. Ciri-ciri gejala hipotensi atau tekanan darah rendah biasanya baru terjadi ketika otak tidak mendapatkan aliran darah yang cukup, termasuk pusing, pingsan atau sinkop, mual atau muntah, penglihatan kabur atau terdistorsi, napas cepat dan dangkal, kelelahan atau kelemahan, merasa lelah atau lesu, kebingungan atau kesulitan berkonsentrasi, agitasi atau perubahan perilaku yang tidak biasa lainnya, atau tidak bertindak seperti dirinya sendiri. Dampak komplikasi yang dapat terjadi karena hipotensi antara lain: 1. Jatuh dan cedera terkait jatuh. Ini adalah resiko yang terbesar akibat hipotensi karena dapat menyebabkan pusing dan pingsan. Jatuh dapat menyebabkan patah tulang, gegar otak, dan cedera, atau bahkan mengancam jiwa. Kedua, shock. Ketika tekanan darah rendah, ini dapat mempengaruhi organ dan mengurangi jumlah darah yang didapatkan. Kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan organ atau bahkan shock. 3. Masalah jantung atau stroke. Tekanan darah rendah dapat membuat jantung mencoba mengimbanginya dengan memompa lebih cepat atau lebih keras. Seiring waktu, itu dapat menyebabkan kerusakan jantung permanen dan bahkan gagal jantung. Ini juga dapat menyebabkan masalah seperti trombosit vena dalam dan stroke karena darah tidak mengalir seperti seharusnya, menyebabkan gumpalan terbentuk. Berikut adalah beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mencegah hipotensi. Yang pertama adalah membatasi konsumsi alkohol dan minum air putih yang banyak. Bagi yang menyukai minuman berkafein, hindari minuman yang mengandung nutrisi tersebut di malam hari. Ubah pola makan, lebih sering mengonsumsi makanan dalam porsi kecil lebih baik dibandingkan mengonsumsi makanan dalam porsi besar dengan frekuensi lebih jarang. Tidak berdiri terlalu lama, terutama bagi pengidap hipertensi ortostatik. Bila ingin berdiri dari posisi duduk atau berbaring, lakukanlah secara perlahan-lahan. Waspadai efek obat-obatan. Jika mengonsumsi obat yang mungkin menyebabkan efek samping hipotensi, dokter bisa mengubah dosis obat tersebut atau memberikan alternatif lain. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.